Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you're trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Guys, welcome back di Alts Update. Kita akan update untuk XRP kali ini karena tentu saja saya rasa teman-teman udah dengar ya berita yang menurut saya di sini cukup menarik ya. Jadi Goldman Sachs ya, ini adalah salah satu perbankan besar di dunia ya. Kemudian ada Wells Fargo dan juga ada HSBC itu menyatakan ya, memberikan pernyataan bahwa mereka beranggapan bahwa XRP ini bisa diklasifikasikan sebagai digital currency. Jadi kalau kita lihat ini adalah salah satu bank besar juga yang ada di US. Harusnya sih ya ada di US ya, Wells Fargo. Lucu sih namanya Wells Fargo ya. Tadi waktu saya nge-search ternyata dia juga punya stadium juga. Jadi ya menarik teman-teman ya. Intinya adalah disampaikan di sini yang paling kuat sih sebenarnya ya, yang memberikan sentimen cukup positif untuk XRP beberapa hari terakhir itu adalah dari si Goldman Sachs-nya sendiri. Jadi seperti yang kita tahu, SEC itu memperdebatkan dan bisa dibilang membuat membuat tuntutan ya ke XRP atau ke Ripple, menyatakan bahwa Ripple ini waktu melakukan penawaran ICO pada kala itu seperti securities ya. Jadi XRP itu sebenarnya kan selama ini problemnya adalah dianggap sebagai company seperti securities, sehingga kalau misalkan mereka nggak punya izin, harusnya mereka tidak boleh memberikan penawaran investasi lah, dalam artian seperti layaknya securities di US. Dan ternyata dari beberapa perbankan besar di sini menyatakan bahwa ya menurut mereka ini adalah digital currency yang bisa mensupport transaksi perbankan. Jadi menarik teman-teman ya, menarik banget. Dan dampaknya adalah seperti yang kita ketahui BTC itu udah lumayan turun ya. Meanwhile XRP di sini itu somehow masih holding di area yang menurut saya cukup important, yaitu si exponential moving average-nya. Jadi sementara ini kita bertahan di atas range tersebut. Dan memang sih kita juga belum berhasil reclaim area support yang terbentuk pada kisaran $0.38 ya, $0.3850. Dan sementara ini buntut ya, atas dan bawah luar biasa panjang ya. Jadi kalau misalnya dilihat sekilas, kita sideways ya, di luar dari sentimen positif. Mungkin tekanan selling pressure itu masih ada, cuman masalahnya adalah ya ada sentimen positif itu ya, yang dimana kalau misalnya sentimen positif ya seharusnya market akan cenderung lebih nahan ya, dalam arti daripada mereka buang barang di XRP karena mendapatkan kabar yang mungkin menurut mereka cukup baik ya, di mana dianggap XRP di sini dikatakan sebagai digital currency ya. Digital currency itu tag-nya tuh menurut saya lumayan berat loh teman-teman, dalam artian crypto aset itu sebetulnya kan selama ini memang mengejar untuk menjadi ya digital currency itu ya. Cuman kan SEC ini memperdebatkan terus ya soal kebanyakan crypto di luar sana itu adalah securities, kecuali beberapa yang dianggap seperti maybe Bitcoin ya. Mungkin Bitcoin dianggap sebagai the only currency yang ya karena memang mereka nggak bisa permasalahin gitu loh. Bitcoin itu kan anonim ya, dalam artian anonymity-nya kan yang dijaga gitu loh. Kayak berapa banyak orang yang sekarang sebagai validatornya ya kan, yang mereka yang miners ini ya mereka nggak bisa mempermasalahkan di situ gitu loh. Ya paling mereka akan mencoba memperdebatkan dari sisi environment ya, dalam artian lingkungan, katanya menyedot terlalu banyak energi dan lain sebagainya, jadi harusnya Bitcoin nggak bagus gitu ya buat lingkungan gitu. Nah XRP di sisi lain ini sebenarnya oke gitu loh, dalam arti transaksinya cepat, kemudian ya banyak banget lah poin-poin positifnya daripada si XRP atau Ripple. Saya cukup yakin teman-teman pasti pernah menemukan artikel yang meng-compare between penggunaan listrik yang terlalu boros dari Bitcoin, meanwhile XRP atau Ripple di sini ramah lingkungan, terus transaksinya relatif cepat. Ketika Bitcoin butuh 10-15 menit, XRP di sini mungkin dalam hitungan detik ya, atau bahkan kurang dari 1 menit lah istilahnya transaksi udah beres gitu loh. Plus seperti yang kita tahu salah satu produknya bukan salah satu lagi sih, memang produk unggulannya si XRP itu adalah on demand liquidity kan, atau ODL disingkatnya. Ini saya pernah jelasin udah lama banget di video saya yang cukup lama, dimana sebenarnya simpelnya adalah saya mau kirim duit dari Indonesia misalnya ke Australia, itu prosesnya akan lebih cepat kalau misalkan si banknya
itu ngirimnya pakai Ripple atau XRP ya. Jadi bank antar bank itu ngirim XRP, terus langsung transaksinya dikonversikan menjadi ya kita bisa bilang ya mata uang yang sesungguhnya gitu. Jadi XRP itu sebenarnya use case-nya lumayan bagus, dan development-nya pun, update-nya pun itu setahu saya ya mereka buka kantor cabang tuh udah di mana-mana gitu. Jadi memang masalahnya cuma satu, kesendatnya sama SEC doang. I think that's it ya. Nah, sekarang dengan sentimen positifnya, kita akan coba menelaah ya, kira-kira gimana dampaknya terhadap harga XRP. Yang perlu di-note adalah satu hal guys, bahwa segimanapun kuatnya si kripto itu ya, walaupun somehow kita ngelihat ada banyak banget hari ini kripto yang masih tetap hijau walaupun Bitcoin-nya merah ya. Dan ini tidak lain dan tidak bukan disebabkan juga oleh BTC dominance yang waktu lalu kita sempat bahas, itu masih di bawah support major-nya dia ya. Jadi memang kalau saya lihatnya altcoin itu bisa bergerak cukup bebas gitu loh. Nah, even Ethereum pun hari ini hijau ya, walaupun si Bitcoin-nya merah gitu ya guys ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat XRP itu bukannya berarti tidak ada potensi untuk dia rebound di luar dari posisi tekanan pada Bitcoin. Memang sih kalau ditanya ya, bagaimana saya manfaatkan transaksi di XRP. Terus terang kalau misalnya untuk futures market saat ini saya lebih prefer untuk sedikit stay away dulu, terutama untuk XRP. Kenapa? Karena terlalu banyak indecisive candlestick ya. Terus menurut saya di sini terlalu bias ya, di mana posisi Bitcoin-nya turun tapi XRP-nya kelihatannya dia maintain sideways doang, nggak terlalu banyak aktivitas ya. Jadi apakah di sini dia akan nge-pump sendirian? Nah itu yang kita to be honest kurang tahu teman-teman. Jadi memang kalau dari price action-nya sendiri yang saya personally ngelihat adalah oke, kita di sini ngelihat ada trendline terbentuk dan posisi kita ini sudah semakin tersqueeze ya di dalam sebuah triangle ya. Jadi kalau saya hilangkan di bagian bawahnya, ini memang seharusnya udah posisinya udah invalid nih untuk garis yang di bawah. Karena ini 1, 2, and then 3-nya kita udah create higher high ya. Higher low, dan ini kayak ya kalian bisa bilang ini semacam maybe inverse head and shoulders dan lain sebagainya gitu. Jadi trendline yang berlaku itu adalah yang di bawah, dan ini untuk yang terdekatnya. Kita sudah semakin tersqueeze dan harusnya XRP dalam waktu dekat akan menentukan arah yang dipilih. Sama kayak case Bitcoin. Jadi teman-teman kalau misalnya perhatikan ya, ini video yang saya share sekitar 2 hari lalu harusnya, kalau dari sekarang saya update. Saya udah sampaikan detik-detik penentuan arah mana yang akan dipilih oleh Bitcoin, dan ternyata dia breakdown dari trend line-nya, dan tentu saja kita bisa lihat hari ini Bitcoin sedikit banyak masih tertekan gitu ya. Walaupun harusnya ini turunnya cenderung korektif. Tapi kita lihat dulu guys, nanti mungkin akan saya update lah terpisah ya daripada si XRP ini. Nah, kalau misalnya dilihat guys, ini sama aja dengan posisi yang saya update untuk Bitcoin tadi ya. Ini adalah detik-detik di mana XRP harus decide between dia breakout signifikan atau dia breakdown. Which is ini adalah proses distribusinya para whales ya. Jadi kita sekarang sedang memperhatikan nih, ini sideways-nya artinya apa ya? Apakah artinya dia sedang melakukan akumulasi kembali atau reaccumulation, atau di sini justru si para whales-nya ya itu udah mulai ya nggak terlalu tertarik dengan harga saat ini. Nah, kalau misalkan dia turun, I think potential target yang akan dicapai oleh XRP adalah sekitaran $0.34, dan itu berdasarkan trendline yang terbentuk di time frame daily. Sementara kalau dia berhasil breakout, potential next movement-nya untuk XRP itu akan berada di kisaran $0.4 guys ya. Jadi kalau misalkan memang ada position, mungkin consider untuk taking profit berkala lah ya. Jadi paling mentok ya menurut saya sih adalah di range price ini ya guys ya. Di sini terdapat bisa dibilang area yang cukup important untuk sellersnya. Bahkan kita terakhir mendapatkan reaksi itu precisely di range price yang sama. Jadi kalau misalkan naik, teman-teman mungkin ada yang hold ya. Ini sebenarnya bukan sebuah advice sih, tapi kalau saya pribadi berpikir dengan kondisi Bitcoin saat ini masih ada potensi untuk dia turun, kenapa enggak gitu ya. Kita coba secure dulu profit yang kita punya, and then baru reconsidering lagi nanti untuk re-enter lah istilahnya. Kalau saya pribadi ditanya saat ini mungkin lebih condong untuk coba akumulasi spot dulu kali ya. Jadi tradingkan spot untuk si XRP, karena kita pada dasarnya berada di area yang sangat dekat sekali dengan major supportnya dia ya. Jadi kalau dilihat-lihat nih, resikonya menurut saya itu cenderung tipis di compare dengan potensi kenaikannya yang sampai ya lumayan signifikan gitu ya. Cuma saya nggak bilang langsung naik sampai to the moon ya. Cuman at least risknya itu terbatas
sekali ya, cuma sekedar 16 ya, sekitar 16%, tapi potensial dia naiknya itu ya masih lumayan lah. Saya bisa bilang mungkin itu yang menjadi pertimbangan saya lebih prefer untuk holding spotnya si XRP dulu untuk saat ini ya. Itu bukanlah sebuah nasihat keuangan, balik lagi teman-teman, decision semua berada di tangan masing-masing. Kita pun saat ini sedang berada di tengah-tengah ya, antara dia akan breakout ke atas atau dia breakdown ke bawah. Buat teman-teman mungkin yang aktif trading di futures market, saya sedikit titip pesan ya untuk hati-hati dulu untuk case saat ini, karena ya saya bisa bilang market itu lagi nggak terlalu prima lah kondisinya ya, karena kita ngelihat dia baru aja breakdown dari trendline. Jadi bisa antara kita terfake out atau memang ini adalah sebuah indikasi untuk potensi penurunan lanjutan daripada si Bitcoin dan crypto aset yang lainnya ya. Walaupun Bitcoin dominance-nya by the way tertekan, at some point itu pasti akan rebound guys ya. Dan itu sudah sering banget terjadi di market crypto ini. Jadi kita nggak bisa terlalu confident ngelihat Bitcoin dominance tenang lagi turun terus. Justru kalau turunnya udah mulai terbata-bata, nah di situ udah boleh kita justru antisipasi dan was-was kalau kita lagi megang altcoin ya. Ada pertimbangan untuk ya maybe exit dulu ya, secure some profit, and then maybe nanti reconsidering untuk re-enter lagi dengan harga yang siapa tahu kita bisa dikasih lebih murah gitu ya. Ya paling tidak kayak misalkan contoh Ethereum baru kemarin kita bahas, paling tidak dapat harga 1.700 menurut saya udah oke juga kok ya buat kita re-enter lagi. I think that's it teman-teman. So thank you very much for watching. I hope you guys enjoy the content dan bisa mendapatkan informasi yang menarik seputar apa yang saya sampaikan daripada XRP atau Ripple. I think that's it. God bless everyone. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Have a nice day. Cheers and goodbye guys.